Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa mendapatkan, memperoleh dari taufik, pertolongan, hidayah, petunjuk, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan nikmat, diberikan rezeki untuk semangat di dalam mendapatkan ilmu yang kita gunakan, yang mudah-mudahan bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang ada di dalam kitab Qurratul Ain, ya, Bifatawi Ismail Az-Zain. Jadi kitab Qurratul Ain ini berisikan fatwa-fatwa yang pernah ditanyakan, ya. Jadi ada persoalan-persoalan ditanyakan kepada seorang tokoh yang bernama Syekh Ismail Az-Zain. Syekh Ismail Uthman Zain ini, beliau berasal dari kota Yaman, kemudian mukim tinggal di Mekah. Maka kemudian dikenal dengan Syekh Al-Alamah Al-Jalil, Syekh Ismail Uthman Al-Yamani, tempat di mana beliau berasal, Al-Maki, tempat di mana beliau bermukim. Beliau memiliki banyak murid di Indonesia. Maka kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kitab Qurratul Ain yang berisikan fatwa-fatwa Syekh Ismail Az-Zain ini, banyak pertanyaan itu berasal dari orang-orang Indonesia. Maka secara acak kita pilih pada bab 9, ya. Di bab 9 ini yang sepertinya banyak relate di kehidupan kita. Pertanyaan pertama dari salah seorang ini ditanyakan kepada beliau, Syekh Ismail Az-Zain, adalah qiraatu surah Yasin li ghardin muayyan. Jadi bagaimana nih hukumnya ada orang membaca surah Yasin dengan tujuan tertentu? Apakah boleh begitu? Ada orang membaca Yasin tujuannya misal supaya terbuka pintu rezeki, supaya hartanya banyak misal. Membaca Yasin dengan ketentuan-ketentuan, dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, su'alun idza tatawwa'a syakhsun bin nahwi qiraati Yasin liyahsula lahu malun katsirun mathalan aw ghairu dzalik. Ketika ada seseorang membaca surah Yasin dengan maksud, dengan tujuan supaya tercapai dia memiliki harta yang banyak seumpamanya, atau tujuan-tujuan lain, min jalbil manafi'i wa daf'il mudharri, yang mana itu adalah menarik daripada kebaikan-kebaikan dan menolak daripada keburukan-keburukan. Fahal dzalika yusamma riya'an aulah? Pertanyaannya begitu. Apakah ini dinamakan sebagai riya atau tidak? Maka dijawab oleh Syekh Ismail Az-Zain, al-jawabu wallahil muwafiq lis-shawab. Kata beliau, jawabannya Allah lah yang menunjukkan kepada kebenaran. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau menyitir hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Yasin 5 quri'at lahu, bahwa surah Yasin itu 5 quri'at lahu. Tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang ditujukan. Kenapa surah Yasin itu dibaca? Yasin 5 quri'at lahu. Yasin itu untuk sesuatu di mana surah Yasin itu dibaca. Apa tujuan? Jadi Yasin ini bisa digunakan, bisa dibaca untuk hal-hal yang bersifat baik. Bisa dibaca dengan niat-niat apapun itu, selama tidak melanggar daripada syariat. Maka dikatakan Yasin 5 quri'at lahu. Jadi Yasin adalah bacaan yang adalah surah yang kalau kita baca, kita bisa membaca surah Yasin itu dengan niat apapun. 5 quri'at lahu. Itu terserah daripada orang yang membaca, dia memiliki niat apa daripada membaca surah Yasin itu. Maka dikatakan 5 karena sesuatu quri'at, surah Yasin itu dibaca lahu karena sesuatu tersebut. Fayajuzu an tuqra'a suratan
Fa yajuzu an taqra'a suratan bi niyati qada'i hajat. Maka boleh saja misal ada orang membaca surah Yasin memiliki niat supaya hajatnya terkabulkan, agar hajatnya, keperluannya terpenuhi. Fa yajuzu an taqra'a suratan bi niyati qada'i hajat. Maka boleh membaca surah Yasin dengan niat agar keperluan hajatnya dapat terpenuhi, min jalbi naf'in au daf'i darrin, yang mana itu adalah menarik daripada kebaikan dan menolak dari keburukan. Sawa'un kana al-maqsudu diniyan au dunyawiyan. Bahkan jelas kemudian oleh Syekh Ismail Az-Zain di dalam jawaban beliau menambahkan bahwa sawa'un kana al-maqsudu diniyan au dunyawiyan, baik apa yang dituju atau maksud dari orang yang membaca surah Yasin itu bersifat dinian atau dunyawian, baik bersifat keagamaan atau bersifat duniawi. Misal tadi bersifat duniawi ya, supaya urusannya menjadi, misalnya dia membaca Yasin supaya cepat naik pangkat, dia membaca Yasin semisal agar disenangi, agar banyak orang yang suka sama dia, atau dengan tujuan-tujuan itu. Apapun itu tujuannya, baik urusan agama, dinian, au dunyawian, atau urusan duniawi. Orang yang membaca surah Yasin boleh saja dia memiliki tujuan-tujuan semacam itu. Malam yakun maksiatan, dengan catatan bahwa apa yang menjadi matlub wa maksud, apa yang menjadi tujuan, apa yang dia maksudkan itu adalah sesuatu yang bukan kemaksiatan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang melanggar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selama yang menjadi tujuan dia membaca surah Yasin tadi adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan maksiat, maka tujuannya itu di dalam membaca surah Yasin diperbolehkan. Maka tadi dikatakan dinian au dunyawiyan, baik sesuatu yang bersifat keagamaan ataupun yang bersifat duniawi. Wala yakunu dzalika riya'an wala yantabiqu alaihi ta'rifur riya. Dan kata Syekh Ismail Az-Zain, merupakan salah seorang tokoh yang mukim di kota Mekah, yang memiliki banyak murid, dan banyak pula murid beliau itu berasal dari Indonesia. Yang ini pertanyaan ditanyakan kepada beliau, Syekh Ismail Uthman Az-Zain. Jadi di dalam kitab Qurratul Ain ini berisikan fatwa-fatwa dari salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mukim di kota Mekah yang bernama Syekh Ismail Az-Zain, di mana pertanyaan pertama yang kita bacakan ini yang ada pada bab 9 ya. Kita langsung meloncat, kita secara acak memilih pada bab 9 ini. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya, bagaimana seseorang apabila dia membaca surah Yasin itu tujuannya adalah tujuan, dia memiliki tujuan tertentu di dalam membaca surah Yasin. Kadang-kadang kita sering membaca surah Yasin ya, untuk menarik, misalnya untuk rizki, dia membaca Yasin supaya tertolak dari mara bahaya, dengan tujuan-tujuan semacam itu. Bagaimana kalau ada orang baca surah Yasin semacam itu? Maka beliau menyitir menyitir hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan Yasin lima quri'at lahu. Yasin itu ya sesuai tujuan orang yang membaca. Dari surah Yasin itu dia tujuannya untuk apa baca Yasin itu. Maka dari hadis itu difahami bahwa boleh saja di dalam membaca surah Yasin seseorang itu memiliki tujuan tertentu. Misal dia punya niatan untuk apa, supaya hajatnya dapat terpenuhi, menjal binaf'in au daf'i dharin. Baik, beliau tegaskan sawaun kana al-maqsudu diniyan au dunyawiyan, baik apa yang menjadi maksud orang yang membaca itu tujuannya adalah bersifat keagamaan ataupun duniawian, bersifat duniawi, maka selama maksud tujuannya itu adalah bukan sesuatu yang maksiat, bukan sesuatu yang melanggar dari hukum syariat, maka hal tersebut tidak masalah. Wala yakunu dzalika riya'an, karena pertanyaannya tadi adalah fahal dzalika yusamma riya'an aula. Seseorang yang bertanya kepada Syekh Ismail Zain ini adalah apakah
kalau orang membaca surah Yasin itu karena memiliki tujuan tertentu, itu dikatakan sebagai riya, maka kata beliau wala yakunu dzalika riya'an, tidak dikatakan sebagai riya, wala yang tabiqu alaihi ta'rifur riya, ya, dan ta'rif definisi riya itu nggak masuk dengan kasus semacam ini. Jadi diperbolehkan seseorang membaca surah Yasin dengan memiliki tujuan tertentu, baik itu tujuannya bersifat dinian, agama, keagamaan, atau duniawian, bersifat duniawi, selama apa yang menjadi maksudnya itu bukanlah sesuatu yang bersifat maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Di segmen kedua kita melanjutkan isi dari kitab, salah satu dari isi dari kitab Qurratul Ain bi Fatawa Syekh Ismail Az-Zain, ya. Jadi kitab Qurratul Ain, kitab yang berisikan fatwa-fatwa atau jawaban-jawaban dari Syekh Ismail Az-Zain ketika ada orang yang bertanya kepada beliau. Dan di dalam kitab Qurratul Ain ini banyak sekali pertanyaan dari orang Indonesia. Dan salah satu yang ditanyakan kepada beliau lagi adalah himayatul bustan bisihri awid du'a. Ya, ini jadi bagaimana hukumnya ketika ada orang dia melakukan suatu penjagaan terhadap kebun yang dia miliki, kebun, rumah, atau apapun itu, ya. Dalam konteks pertanyaannya adalah kebun, pagar rumah atau pagar kebun, pagar gaib lah istilahnya begitu, yang mana pagar atau dia menjaga area yang dia miliki ini dengan cara sihir atau dengan doa. Jadi istilah kita pagar gaib, dalam suatu rumah, ada tempat tertentu, kebun atau apapun itu, dia melakukan pemagaran, ya. Jadi dia membatasi area yang dia miliki ini, dia melakukan penjagaan dengan dia bacakan doa atau dengan ada suatu yang dikatakan sihir. Bagaimana hal semacam itu? Maka su'alun maqalukum fi himayatil bustan bisihri awi du'a. Kata orang yang bertanya, bagaimana pendapat engkau wahai Syekh Ismail Zain terhadap orang yang himayatil bustan, menjaga kebunnya, memagari kebunnya, ya. Bukan pagar yang fisik ini maksudnya, dengan cara sihir atau dengan doa atau dengan memelihara anjing. Fahal ya juzu aula, apakah itu boleh atau tidak? Dijawab oleh Syekh Ismail Az-Zain bahwa al-jawabu mustamidan minallahi taufiq lis-shawab anna himayatal bustan bisihri la tajuzu qat'an. Kalau pagar gaibnya terhadap kebun yang dia miliki itu dengan cara sihir, maka pastilah tidak diperbolehkan. Karena alasannya adalah li hurmati istimali sihri mutlakon, karena keharaman di dalam menggunakan sihir secara mutlak. Maka kalau kita perlu untuk lebih detail lagi, ini perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan sihir itu. Karena di dalam definisi sihir itu sendiri ada beberapa pendapat ulama, ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa sihir itu sebenarnya tidak nyata. Sihir itu tidak nyata, hanya dia ini bersifat manipulasi saja. Ini biasanya diusung oleh ulama-ulama yang bersifat rasionalis, ya, kayak Mu'tazilah, kayak Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau ada, dan tetapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa sihir itu memang nyata adanya. Kemudian himayatul bustan bisihri ini, dengan sihir ini, karena dia ini tidak diperbolehkan sihir, maka kata beliau kalau melakukan itu pemagaran, menjaga kebun atau area rumah ini dengan cara sihir, maka tidak diperbolehkan. Wa amma himayatahu bidu'a au bil kalbi, nah, kalau kemudian dia punya kebun, dia pagar gaibnya dengan cara berdoa atau dengan memelihara anjing, ya, karena hewan anjing ini boleh juga, tetapi anjing ini yang sudah dia sudah terdidik, ya, sudah dilatih. Fa fadzaka jaizun wa qad waradatis sunnah bidzalika faqad warada fi syar'i ad'iyatun wa adkarun. Dan beliau mengatakan bahwa di dalam syariat
banyak sekali disebutkan doa-doa dan zikir-zikir yang bisa dibaca oleh musafir ketika dia menempati suatu tempat baru yang mana dia mau bertempat tinggal di situ. Nah, fayakunu dzalika sababan hifdzihi fi dzalikal makan. Maka dengan dia membaca doa atau zikir itu, dia terjaga dari mara bahaya, dari keburukan manusia maupun dari kejahatan jin. Maka kata beliau, fa idza ata al insanu bitilkal ad'iyat wal adhkari aw ghariha mimman huwa ma'thurun syar'an, maka apabila ada seseorang membaca doa-doa itu, membaca zikir-zikir yang sudah diajarkan di dalam syariat dengan tujuan hifdzi bustanihi, untuk menjaga misal rumah, misal kebun yang dia miliki, misal area-area tertentu, au gharihi min malin au ahlin, untuk penjagaan hal semacam itu, atau untuk menjaga keluarga, harta yang dia punya, fa inna dzalika jaizun bal sunnah, maka melakukan penjagaan semacam itu, hal ini diperbolehkan bahkan disunahkan, dengan catatan dia melakukan himayah, penjagaan pagar tadi, pagar dia menjaga, atau kita sebut dengan pagar gaib gitu, dia lakukan dengan cara berdoa dan mengucapkan zikir-zikir yang memang maurud, yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, memang ada di dalam syariat. Maka hal tersebut tentu diperbolehkan bahkan disunahkan. Misal orang melakukan ini pagar gaib terhadap rumah yang dia tempati, misal dengan membaca surah Yasin 7 kali di setiap pojok rumah, di setiap ruknul bait, di pojok rumah dia bacakan ayat kursi, dia baca sebanyak 7 kali. Maka hal itu diperbolehkan bal sunnah, bahkan hal tersebut disunahkan. Atau ketika dia menempati rumah baru, dia baru beli rumah dan dia baru tempati rumah itu, agar dia terhindar daripada syarril jinni wal insi, terhindar dari keburukan manusia ataupun keburukan jin, dia bacakan surah Al-Baqarah misal. Maka hal tersebut adalah sesuatu yang ma'thur syar'an. Kalau dia baca dengan tujuan misal menjaga kebun yang dia miliki, menjaga keluarganya, menjaga hartanya, hal tersebut maka diperbolehkan bahkan disunahkan. Nah, bagaimana kalau misal dengan ini dengan memelihara tempat tersebut, misal ini kebun konteksnya dengan hewan anjing misal, maka dikatakan wa kadzalika al-hirasa lil bustan bil kalbi jaizatun, diperbolehkan. Fa fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang valid, yang sangat valid, illa kalbas saydin aw masyiatin aw zar'in. Ada hewan-hewan adalah hewan sebagaimana anjing ini yang sudah memang sudah dilatih, yang bisa untuk berburu, maka hal itu diperbolehkan. Tapi yang menjadi titik tekan kita di dalam pertanyaan ini adalah himayatul bustan, ya, menjaga himayatul bait, himayatul mal, himayatul ahl, himayatul walad, menjaga anak, menjaga keluarga istri, menjaga harta, menjaga rumah, ya, melakukan suatu pagar gaib istilahnya, dengan cara dia membacakan doa, dengan cara dia membacakan zikir yang memang masyru', yang memang ma'thur syar'an, maka hal tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan, bal sunnatun, kata beliau, bahkan itu adalah sesuatu yang disunahkan. Jadi yang menjadi titik tekan kita dari pertanyaan ini, yang ingin kita sampaikan kepada pemirsa adalah bahwa himayatul bustan, menjaga kebun, misal menjaga harta, menjaga keluarga, menjaga rumah, apapun itu, dengan cara kita membacakan doa-doa yang memang sudah diajarkan oleh syariat, maka hal tersebut diperbolehkan bahkan disunahkan. Misal tadi untuk penjagaan di suatu rumah yang kita tempati, supaya tempat yang kita tempati, rumah yang kita tempati ini terjaga dari kejahatan manusia, misal dari maling atau apa-apa, kita perlu juga untuk ikhtiar semacam itu. Kita bacakan doa, ya, kita bacakan ayat kursi di setiap pojok rumah, membaca ayat kursi 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali. Atau sebagaimana yang diajarkan, dikatakan oleh para ulama bahwa surah Al-Baqarah ini juga
baik untuk dibaca surah Al-Baqarah, baik dibaca apabila ada orang menempati tempat tinggal yang baru dia tempati, agar dia terhindar dari syaril jinni wal insi, terhindar dari kejahatan manusia yang terlihat ataupun kejahatan bangsa jin yang mungkin tidak kasat mata. Maka perlu kemudian tempat itu kita bacakan zikir-zikir ataupun doa. Selain tempat tinggal, dikatakan oleh Rasulullah SAW juga adalah nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Quran. Lagian juga Rasulullah menyampaikan bahwa terangilah rumah kalian, nawiru buyutakum, terangilah tempat tinggal kalian, tempat di mana kalian melepas penat dan lelah itu, terangilah tempat itu dengan qiraatil Quran bisolah wa qiraatil Quran, dengan melaksanakan sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Qur'an. Maka itu patut menjadi notif bagi diri kita semua, agar kemudian kita usahakan menjalankan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatul Quran, terangilah rumah kalian dengan membaca Al-Qur'an, dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Di segmen yang ketiga ini kita melanjutkan membacakan salah satu isi dari kitab Qurratul Ain, ya, satu kitab yang memuat jawaban-jawaban Syekh Ismail Az-Zain atau fatwa-fatwa dari Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki ketika beliau mendapatkan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali ditanyakan oleh orang Indonesia, murid-murid beliau dari Indonesia. Salah satu yang ditanyakan kepada Syekh Ismail Uthman Az-Zain Al-Yamani Al-Makki di dalam kitab yang kemudian dihimpun, dijadikan suatu buku, suatu kitab yang berjudul Qurratul Ain, adalah pertanyaan qaulul ma'mum alaihi wassalam 'inda qiraatil imam akhir suratul A'la. Ketika ada orang membaca surah Al-A'la, biasanya di ayat wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, disebutkan nama Nabi Ibrahim dan nama Nabi Musa, disebutkan nama Nabi Ibrahim dan nama Nabi Musa, disebutkan dua nama Nabi ini. Kemudian biasanya ada makmum setelah mendengarkan nama Ibrahim dan nama Musa ini, kemudian mengucapkan di dalam sholat, mengucapkan alaihi wassalam. Nah, hal tersebut kemudian ditanyakan kepada beliau, ma qaulukum fi du'ail ma'mum biqaulihi alaihi wassalam, bagaimana pendapat engkau wahai Syekh Ismail Uthman Az-Zain, bagaimana pendapat engkau bahwa ketika berjamaah ada seseorang makmum ketika dia mendengarkan bacaan imam pada surah Sabbihisma rabbikal a'la yang pada ayat yang mengandung nama Nabi Ibrahim dan nama Nabi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, setelah mendengarkan itu makmum kemudian mengucapkan doa alaihi wassalam, ditujukan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, doa keselamatan. Bagaimana hukumnya ada jamaah yang mengucapkan alaihi wassalam ketika mendengarkan bacaan imam di dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa? Jawaban beliau, al-jawabu mustamidan minallahi taufiq lis-shawab anna dalika yaqa'u katsiran minal awam. Beliau menyadari bahwa hal tersebut sering terjadi di kalangan orang awam. Orang awam itu lawan katanya adalah al-khawas. Al-awam itu artinya adalah orang-orang yang umum. Al-khawas orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus. Al-awam orang-orang yang umum itu ya sebagaimana kita semua. Dikatakan al-awam, orang yang awam itu adalah orang ketika dalam suatu permasalahan dia tidak tahu bagaimana dasar atau dalil dari permasalahan tersebut untuk menjawabnya. Apa dasar dari permasalahan itu? Apa yang menjadi dasar dari Al-Quran dan hadis? Bagaimana cara
dia menentukan suatu jawaban itu, bagaimana dia meramu daripada Al-Quran dan hadis, maka orang-orang yang tidak memiliki kemampuan semacam itu, sebagaimana kita semua dikatakan sebagai orang awam. Maka kata beliau, hal ini memang sering terjadi di kalangan orang awam. Fayakuluna alaihi wassalatu wassalam, maka mereka akan mengucapkan alaihi wassalatu wassalam atau mengucapkan alaihi wassalam. Maka dzakara al-fuqaha anna dzalika yadurru. Dan beliau tegaskan bahwa para ahli fikih mengatakan, berpendapat bahwa hal semacam itu la yadurru, tidak masalah, tidak membatalkan, tidak makruh, maka dikatakan la yadurru, tidak masalah. Ketika ada seorang makmum mendengarkan bacaan imamnya pada suratul Al-A'la tadi, suhuf Ibrahim wa Musa, kemudian dia mengucapkan alaihi wassalam atau mengucapkan alaihi wassalatu wassalam, dikatakan oleh Syekh Ismail Uthman Az-Zain bahwa hal tersebut disampaikan oleh para ahli fikih, anna dzalika la yadurru, hal tersebut tidaklah masalah. Idza qasada bihi ad-du'a fa huwa jumlatun du'aiyatun. Kalau makmum yang mengucapkan doa alaihi wassalatu wassalam atau alaihi wassalam tadi memiliki tujuan qasdu, mendoakan, maka itu termasuk jumlah du'aiyah. Wassalat la tabtulu bidu'a, dan salat itu tidaklah batal dengan adanya doa. Wassalatu la tabtulu bidu'a. Jadi kalau salat itu, misal di dalam salat ada bacaan-bacaan lain gitu, yang mana bacaan-bacaan itu dia mengandung dalam isi ucapan itu adalah doa, maka itu tidak membatalkan. Wassalatu la tabtulu bidu'a, bahwa salat itu tidak batal dengan adanya doa. Wa hatta law lam yaqsidu ad-du'a, bahkan andai dia tidak memiliki maksud apapun, ya pokoknya mengucapkan saja. Ketika ada imam membaca suhuf Ibrahim wa Musa, dia langsung mengucapkan alaihi wassalam, dan dia tidak ada maksud misal mendoakan atau apa, pokoknya dia ucapkan saja. Yang memang arti daripada alaihi wassalatu wassalam, alaihi wassalam itu adalah artinya ditujukan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, keselamatan. Andai dia mengucapkan itu saja, wabal atlaku, dan dia tidak memiliki maksud apapun, fala yadurru dzalika, semacam itu pun tidak sampai membatalkan sholat. Li'annahu laisa khitaban lil adamin, karena memang maksudnya bukan untuk mengkhitopi terhadap manusia. Maka itu termasuk daripada jumlah du'aiyah, isinya adalah doa. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa sholat itu tidak batal dengan adanya doa. Misal yang dia baca itu bukan bacaan-bacaan di dalam sholat yang populer. Di dalam sujud dia membaca doa macam-macam. Karena dikatakan bahwa momen yang paling dekat antara seorang makmum, seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Misal ketika dia bersujud, dia sampaikan doa-doa apapun itu, maka ya tidak membatalkan. Sebagaimana murid Al-Imam Syafi'i ketika di dalam sujud, beliau senantiasa mendoakan Imam Syafi'i di dalam sujudnya ketika sholat. Maka tadi penting untuk kita ketahui wassalatu la tabtulu bidu'a, dan ucapan yang dia katakan alaihi wassalam atau alaihi wassalatu wassalam itu adalah isinya doa. Kemudian ada pula pertanyaan yang saya kira relate juga dengan kehidupan sehari-hari, ya, atau kita sering mendengarkan hal tersebut, sebagaimana makna qauli ba'din nas akibat doa syai'ulillahil fatihah. Ini kadang sering ketika kita di dalam melaksanakan tahlilan atau ketika kita kirim doa, ketika bertawasul, ini kita sering mendengar imamnya akan mengatakan syai'ulillahil fatihah, syai'ulillahilahumul fatihah. Jadi ada kata-kata syai'un lillah. Nah, ini pertanyaan memang dari salah seorang guru yang berasal dari Madura. Maka tadi pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada Syekh Ismail Uthman Az-Zain Al-Makki Al-Yamani ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang ditanyakan oleh orang-orang Indonesia. Maka kadang pertanyaan-pertanyaan itu sangat dekat sekali dengan kehidupan masyarakat kita. Karena memang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kitab yang disusun atau yang dihimpun dalam kitab Qurratul Ain ini, pertanyaan-pertanyaannya
dari orang Indonesia. Maka kadang kita merasakan bahwa pertanyaan ini sangat dekat, memang sering kita mendengarnya. Sebagaimana pertanyaan berikut, apa makna kaul, apa makna ucapan sebagian orang yang ketika dia berdoa atau ketika dia menyampaikan doa, ketika dia bertawasul, ya, ketika di dalam tahlil itu, tahlilan mengatakan syai'unillah al-fatihah, syai'unillah lahumul fatihah, misalnya begitu. Syai'unillah itu apa maksudnya? Di sini dikatakan bahwa pertanyaan ini diajukan oleh Al-Ustadz Ahmad Munib Masra'i Al-Indonesia Al-Manduri, hafizallahu ta'ala wa afakum wa nafa'abikum wa bi'ulumikum amin. Jawaban beliau, jadi yang ditanyakan tentang syai'unillah itu pertama adalah anna mas'alatain muskilatani alaikum al-ula qalu ba'din nas fi biladikum akibat tartibid du'a wal fatihah. Jadi pertanyaannya adalah apakah syai'unillahil fatihah ini juga berlaku di daerah sana selain di Indonesia. Kemudian apa makna daripada ucapan syai'unillah? Dijawab, wajib syekhuna biqaulihi amal mas'alatul ula, bahwa pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah apakah syai'unillah ini juga umum dipakai di selain negara kami, Indonesia. Jawaban beliau, amal mas'alatul ula fa inna jumlatal madhkura wa ya syai'unillah musta'malatun fi biladina. Kata beliau, ucapan syai'unillah itu sering kita dengar dan ini sering dipakai, sering diucapkan oleh orang-orang yang ada di negeri kami. Yang dimaksud dengan negeri kami adalah negeri di mana beliau berasal, yakni di Yaman. Wa fi Hadramaut, dan beliau juga mengatakan juga ini sering diucapkan musta'malah, sering kita dengar di daerah Hadramaut, di negara Yaman, wa Misra, dan negara Mesir, wal Maghrib, daerah Maroko, wa Syam, daerah Syria. Kata Syekh Ismail Zain, bahwa pertanyaan ini, bahwa ucapan syai'unillah ini berlaku di daerah-daerah negeri kami seperti Yaman, Hadramaut, Mesir, Maroko, Syria. Apalagi wahuna indana fil Hijaz, di Hijaz ini daerah wilayah di pesisir barat, ya, Jazirah Arab, itu dikatakan sebagai Hijaz, juga berlaku ucapan syai'unillah. Wa khususan li al-haramain asyarifain, dan khususnya juga berlaku ucapan syai'unillah ini pada syarifan al-haramain asyarifain, yakni di kota Mekah dan di kota Madinah itu. Jadi kalau pertanyaannya berlaku atau tidak, apakah ucapan ini juga ada di negeri-negeri Arab yang lain, di daerah-daerah Timur Tengah, apakah ini juga berlaku ucapan syai'unillah? Jawaban beliau bahwa ucapan syai'unillah yang sering kita dengar ketika kita berdoa, akibat doa misal, ini juga berlaku di negara-negara tersebut. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apa maksud dari syai'unillah? Nah, kata beliau, wa makna syai'unillah matlubuna wa maksuduna syai'un lillah. Apa yang kami tuju, apa yang kami cari, apa yang menjadi maksud kami daripada ini adalah syai'un, sesuatu, lillahi, yang mana sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ayastamidu liwajhillahi ibtigha'an wastimdadan. Jadi semuanya ini karena untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak la li ghairihi wala min ghairihi, tidak karena selain Allah dan juga tidak karena untuk selain Allah, tidak karena Allah ataupun tidak karena yang lainnya, atau tidak dari yang lainnya. Jadi maksud syai'un lillah itu adalah apa yang menjadi tujuan dan maksud kami itu adalah sesuatu yang karena Allah, yang mana sesuatu itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ayastamidu liwajhillah, kami mendapatkan atau kami memperoleh sesuatu itu untuk tujuannya adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, la li ghairihi, tidak karena selain Allah, wala min ghairi, dan juga tidak dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha i'tirafun bi anna alladhi yasuqu al-matalib wa yuhaqqiqu al-ma'arib fil haqiqah. Maka di dalam ucapan syai'unillah ini ada suatu i'tiraf, pengakuan bahwa
pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memberlakukan semua. Andai kemudian itu terjadi dan sebagainya, maka pada hakikatnya di dalam ucapan syai'ulillah itu terdapat i'tiraf, pengakuan bahwa yang menjalankan semuanya pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pernah ditanyakan kepada Said Umar Al-Basri, kata beliau, pertanyaan ini juga ucapan syai'ulillah ini juga pernah ditanyakan kepada Said Umar Al-Basri. Ucapan syai'ulillah ya fulan, nah itu apa jawaban? Syai'ulillah ya fulan, syai'ulillah ya fulan, apa maksudnya? Maka kata beliau, fa'ajaba qaul ammah ya fulan syai'ulillah, itu ucapan ya fulan syai'ulillah, 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 syai'ulillah itu adalah ucapan ghairu arabiyah, ucapannya bukan bersifat, bukan bahasa Arab. Lakinnaha min maulidati ahlil urfi, cuma ucapan-ucapan itu memang muncul dari dari kebiasaan masyarakat sekitar daerah tersebut, dari kebiasaan masyarakat itu, bukan dari bahasa Arab sebenarnya. Walam yahfal li ahadin minal a'imah nasun finnahi anha, tidak ada nas yang kemudian melarang ucapan semacam itu. Walaisal murad biya fi itlakim syai'an yastad'i mafsadatal haram, dan juga tidak ada yang dimaksud dan maksud daripada ucapan syai'ulillah itu bukan sesuatu yang mengandung keharaman. Ya misal di situ mendatangkan suatu kefasatan, kemafsadahan, kerusakan, tidak. Artinya ucapan syai'ulillah itu adalah ucapan yang baik. Kemudian di dalam syai'ulillah itu juga berlaku di daerah-daerah selain dari Indonesia. Di dalam syai'ulillah, ucapan syai'ulillah itu terdapat pengakuan bahwa semua yang memperlakukan, yang menjalankan pada hakikatnya apapun itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, bisa menambah daripada wawasan kita sebagai ilmu yang dapat menuntun langkah kita di setiap harinya. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kalbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.